Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, kembali lagi di kelas pajak. Perkenalkan, nama saya Nanda Akbar Putra Salim. Pada kelas pajak kali ini kita akan membahas tentang perpajakan 2. Silakan teman-teman simak ya teman-teman, semoga dapat membantu teman-teman untuk menghadapi ujian tengah semester mendatang. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung kita bahas saja ya pembahasan pada kali ini. Untuk yang soal pertama yaitu, jika seorang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid, apakah masih dikenakan PBB? Berikan penjelasan saudara. Jawabannya yaitu, tanah yang sudah digunakan untuk wakaf itu tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan, seperti bunyi pasal 3 dalam objek pajak. Jika digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang sosial seperti ibadah, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan, itu tidak dikenakan PBB. Maka dari itu perlu teman-teman ketahui, jadi seperti yang saya tadi disampaikan bahwa untuk melayani kepentingan umum seperti sosial, ibadah, dan kesehatan itu tidak dikenakan PBB ya teman-teman. Untuk yang kedua langsung yaitu perhitungan tentang PBB, pajak bumi dan bangunan. Nomor 2 poin A yaitu, Tuan Eko adalah seorang pengusaha yang memiliki 2 perkebunan yang terletak di Batang. Objek pertama memiliki luas tanah senilai 1850 meter kubik di kelas 053, dan objek kedua luas tanahnya yaitu 1760 meter kubik di kelas 061. Lalu hitunglah PBB terutang Tuan Eko yang harus dibayar atas kedua objek tersebut. Baik, untuk langkah pertama yaitu kita klasifikasikan dulu ya teman-teman. Yang pertama yaitu kita menghitung dulu objek yang pertama yaitu tanah pertama. Tanah pertama itu kan tadi luasnya yaitu 1850 meter kubik dikali 727.000. Nah, ini itu dari klasifikasi harga tanah begitu. Ada itu dari klasifikasi tarif bangunan dan tanah. Itu ada di Google juga ada. Silakan teman-teman searching begitu. Nah, jumlah dari 1850 dikali 727.000 hasilnya yaitu 1.344.950.000. Lalu objek yang kedua atau tanah yang kedua 1760 dikali 556.000 hasilnya yaitu 978.650.000. Lalu kita tambahkan menjadi NJOP dasarnya yaitu 2.323.510.000. Lalu di sini itu kan NJOP TKP. Di sini kan ada 2 objek, jadi 12 juta dikali 2 yaitu 24 juta. Lalu NJOP perhitungan PBB-nya adalah 2.299.510.000. Nah, kita menentukan PBB yaitu rumusnya tarif dikali NJKP. Langsung dimasukkan saja teman-teman, yaitu tarifnya itu 0,5% dikali 40%. Nah, 40% ini kan karena lebih dari 1 miliar kan. Kalau kurang dari 1 miliar itu 20% begitu. Ya, dikali 2.299.510.000. Lalu 0,5% dikali 919.804.000 yaitu hasilnya 4.599.020 rupiah.
Lanjut, soal yang kedua poin B yaitu jika SPPT tahun 2020 yang diterima oleh Tuan Eko pada tanggal 5 Maret 2020 dengan pajak terutang berdasarkan nomor 2A tadi baru dibayar pada tanggal 6 Oktober 2020. Hitunglah pajak terutang yang harus dibayar Tuan Eko pada tanggal 16 Oktober 2020. Langsung kita hitung teman-teman. Di sini adalah PBB terhutang yaitu 4.599.020 rupiah berasal dari PBB soal nomor 2A. Lalu di sini kan tadi 5 Maret sampai 6 Oktober kan. Nah, ini kan 8 bulan, jatuh temponya 6 bulan jadi terlambat itu 2 bulan. Lalu sanksi administrasinya itu 2% dikali jumlah PBB tadi yaitu 4.599.020 rupiah dikali 2 bulan. Hasilnya yaitu 183.960. Ini pembulatan ya teman-teman. Hasilnya koma begitu. Lalu pajak terutangnya yaitu PBB ditambah sanksi. PBB yaitu senilai 4.599.020 rupiah dikali ditambah 183.961 yang jumlahnya yaitu 4.782.981 rupiah. Lalu soal nomor 3 yaitu BPHTB. Poin A yaitu pada tanggal 25 Februari 2020 Tuan Windu memperoleh rumah dinas karena menjadi seorang TNI di daerah Jakarta. Rumah tersebut mempunyai rincian tanah seluas 480 meter kubik di kelas 067. Bangunan seluas 586 meter kubik kelas 023 serta pagar sepanjang 250 meter kubik di kelas 027. Lalu hitunglah besaran BPHTB terhutang yang harus dikeluarkan Tuan Windu pada tahun 2020. Langsung saja di pembahasan yaitu tanah yang tadi seluas 480 meter kubik dikali 802.000 yaitu hasilnya 384.960.000. Lalu bangunannya 560 meter kubik dikali kelas yang sesuai di soal tadi dengan nilai 829.000 yaitu jumlahnya adalah 460.880.000. Lalu pagar yang seluas 270 meter kubik dikali 429.000 yaitu hasilnya 115.830.000. Lalu kita jumlahkan menjadi NPOP yaitu senilai 961.670.000. NPOP TKP karena ada 3 itu objek yaitu 60 juta. Dan ini hasilnya yaitu NPOP KP-nya 901.670.000. Lalu kita menghitung BPHTB yaitu senilai 5% dikali NPOP KP yaitu 5% dikali 901.670.000 yaitu hasilnya 45.083.500. Gitu. Lalu BPHTB terhutangnya yaitu BPHTB dikurangi pengurangan. Sini rumah dinas yaitu 45.830.500 yaitu tadi 45.083.500 dikurangi 75% dikali 45 juta dikali 45.083.500 yaitu hasilnya
menjadi 11.270.875 rupiah. Soal nomor 3 di poin B. Berdasarkan soal nomor 3 di poin A di atas, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 30 September 2020 oleh pihak Ditjen Pajak. Ternyata ditemukan data yang belum lengkap menunjukkan bahwa jumlah NJOP yang sebenarnya terutang adalah 1.345.600.000. Lalu hitunglah BPHTB kurang bayar yang harus dibayar oleh Tuan Windu pada tahun 2020. Langsung saja teman-teman, pemeriksaan tanggal 30 September 2020 yaitu senilai 1.345.600.000. BPHTB yang dibayar yaitu 5% dikali NJOP sebenarnya dikurangi NJOP maksimal, yaitu 5% dikali 1.345.600.000 dikurangi 60 juta. Lalu 5% dikurangi 2.285.600.000 itu hasilnya yaitu 64.280.000. BPHTB terhutangnya, BPHTB dikurangi pengurangan rumah dinas. Pengurangan rumah dinas yaitu 64.280.000 dikurangi 75% dikali 64.280.000, yaitu hasilnya 16.070.000. Lalu di sini BPHTB telah dibayar yaitu 11.270.875 rupiah. Lalu BPHTB kurang bayarnya yaitu 4.799.127 rupiah. Maka sanksi administrasi dari tanggal 25 Februari sampai 30 September yaitu 8 bulan dikali 2% dikali 4.799.125 rupiah. Hasilnya adalah 767.860 rupiah. Lalu BPHTB kurang bayar yang harus dibayar Tuan Windu 2020 yaitu SKPKB kurang bayar dikurangi sanksi administrasi. Kurang bayarnya yaitu 4.799.120 rupiah ditambah 767.860 rupiah, yaitu hasilnya adalah 5.566.985 rupiah. Lalu di poin C pada nomor 3 soalnya yaitu Bapak Ardan memperoleh hibah wasiat sebuah rumah di pedesaan dengan luas tanah 1080 meter kubik dengan kelas 066 dan luas bangunan 780 meter kubik kelas 023. Berapa pajak yang harus dibayar Bapak Ardan setelah mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertahanan? Lalu di sini pembahasannya yaitu kita bahas tanah dulu, yaitu seluas 1080 meter kubik dikali di kelas 066 yaitu 916.000, yaitu jumlahnya 989.280.000. Lalu bangunannya yaitu seluas 780 meter kubik dikali 700.000, hasilnya adalah 546 juta. Lalu kita jumlahkan menjadi 1.535.280.000. NPO PTKP hibahnya yaitu 300 juta. Lalu NPO PKP ini kita kurangi ya teman-teman menjadi
1.235.280.000. Lalu BPHTB terutangnya yaitu 5% dikali NPOPKP-nya 1.235.285.000 rupiah, yaitu 61.764.000. Lalu BPHTB yang dibayar yaitu 50% dikali 61.764.000, yaitu jumlahnya 30.882.000. Lalu soal nomor 4. Ibu Ninda membeli laptop di toko komputer Jaya seharga 14.500.000. Atas pembelian laptop tersebut, pihak toko komputer Jaya memberikan kepada Ibu Ninda 2 jenis dokumen, yaitu nota lunas untuk pengambilan barang dan kwitansi tanda bukti penerima uang. Apakah terhadap kedua dokumen tersebut dikenakan bea materai? Coba jelaskan. Jadi dokumen yang dikenakan bea materai hanya satu, karena bukti kwitansi itu hanya dijadikan tanda bukti penerima uang. Sedangkan untuk nota lunas hanya digunakan untuk pengambilan barang atau sebagai dokumen penjualan. Maka dari itu, untuk tanda bukti penerima uang yang digunakan kwitansi pembayaran dan kwitansi diberikan bea cukai, bea materai. Lalu nomor 4 di poin B, yaitu jelaskan berapa besarnya tarif bea materai. Besarnya bea materai menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ialah materai baru bersifat tunggal atau bisa dikenakan dengan bea materai senilai 10.000 di tahun 2021. Ya, mungkin itu dulu teman-teman. Sekian kelas pajak pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata yang tidak teratur, kata yang tidak tertata. Sampai ketemu di kelas pajak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.